Saudara-saudari, Bapak, Ibu, adik-adik, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Seyegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, salam sehat, semangat selalu, berkah dalam, dan jangan lupa untuk berbahagia. Kembali, marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu, tanggal 13 November tahun 2021, hari biasa pekan ke-32. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, perkenankanlah kami selalu dengan setia menjaga misteri yang telah Kau nyatakan kepada kami dalam diri Yesus Putramu terkasih. Semoga hidup kami memperlihatkan bakti setia kami kepada sabdanya yang membawa kehidupan dan kebebasan. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 18 ayat 1 sampai dengan 8. Pada suatu ketika Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku. Lalu Yesus berkata, camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita ketika ditanyai apa yang harus dibuat untuk hidup kita yang kadangkala tidak memiliki jawaban atas segala peristiwa yang tidak kita pahami, atau solusi yang kita cari, kita temukan sepertinya susah sekali didapat, lantas kita bisa mengatakan berdoa, atau doa menjadi jalan yang terakhir yang ditempuh setelah semuanya tidak berhasil. Apakah memang demikian? Tuhan Yesus di dalam sabda yang kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi mengajak bahwa berdoa itu adalah bagaimana kita membangun relasi dengan Tuhan. Perumpamaan yang diberikan bahkan tidak soal relasi, tetapi bahwa orang-orang yang tidak baik pun ketika dimintai tolong terus-menerus pasti tetap akan mendengarkan, akan memikirkan, dan apakah akan menolak atau akan mengabulkan atau menolong itu pasti ditanggapi. Demikian bahwa Tuhan yang adalah sumber kebaikan tidak akan pernah menolak orang-orang yang dengan tekun memohon kepadanya, berrelasi dengannya. Maka bukan sekedar kita ingin sesuatu, tetapi baiklah membangun relasi itu dengan berdoa, sehingga doa bukan lagi untuk memenuhi keinginan kita atau menjadi jalan terakhir dari segala hal yang tidak kita temukan jawabannya atau solusinya, tetapi dibangun dari hari ke hari, dilakukan dengan tekun. Karena itu yang akan membangun relasi kita dengan Tuhan. Dan kalau relasinya sudah dekat, maka apapun yang kita perlukan, yang kita butuhkan, yang baik dan sejati, yang menyelamatkan, akan dianugerahkan oleh Sang Penguasa alam semesta ini, yakni Tuhan sendiri. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita menjadi seorang pendoa yang tekun, dan dengan demikian kita dekat dengan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk menjadi pribadi pendoa yang tekun sepanjang hayat hidup ini, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.